Ketua Komisi 1 DPR, Utut Adianto memastikan jadwal uji kelayakan dan kepatutan calon tunggal Panglima TNI akan dilaksanakan pada Senin pekan depan 13 November 2023. Utut mengatakan hal itu diputuskan usai rapat Badan Musyawarah merespons surat Presiden atas pencalonan satu kandidat Panglima TNI. Sebelumnya dalam surat Presiden, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Agus Subianto menjadi kandidat tunggal Panglima TNI menggantikan Laksamana Yudo Margono. Iya tadi rencananya, tapi ini kan mesti intern lagi. Jadi kepemimpinan di DPR ini kan kolektif kolegial. Kami selaku pemimpin yang nanyain anggota, kalau desainnya rencananya ya Senin fit and propernya itu. Senin itu tanggal 13 November. Oke. Rencana. Untuk hari ini katanya ada jadwal untuk mematangkan jadwal itu, betul Pak? Ya iya kan intern dulu, tapi itu kan minta persetujuan anggota. Berarti untuk proses yang bamus dan yang lain-lainnya berarti sudah berjalan gitu? Udah kemarin kan? Kemarin. Sementara rangkaian rapat terbuka uji kelayakan dan kepatutan Jenderal Agus Subianto sebagai calon Panglima TNI akan digelar pada 13 November mendatang mulai dari pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test akan dimulai dengan pemaparan visi misi calon Panglima TNI. Kemudian RDPU atau penyampaian visi misi yang biasa disebut fit and proper test itu akan dilakukan hari Senin tanggal 13 November pagi. Jadi akan dimulai pagi dengan penyampaian visi misi kurang lebih 30 menit dilakukan secara terbuka. Nanti jikalau ada pendalaman yang mungkin memerlukan kerahasiaan maka rapat akan ditutup. Tapi dibuka dulu di awal untuk bisa diketahui publik semua apa visi misi dari calon Panglima. Calon tunggal Panglima TNI Jenderal Agus Subianto bukan orang baru bagi Jokowi. Agus dan Jokowi pertama kali bersinggungan saat Agus menjabat sebagai Komandan Kodim Surakarta pada tahun 2009 hingga 2011. Saat itu Jokowi dan Agus adalah bagian dari Forkopimda Solo, termasuk bersama Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang kala itu menjabat sebagai Kapolresta Surakarta pada 2011. Setelah beberapa jabatan, Agus kembali masuk ke ring 1 Jokowi sebagai Komandan Pas Pampres pada 2020 hingga 2021 sebelum akhirnya ditunjuk menjadi Pangdam 3 Siliwangi pada tahun 2021 hingga 2022. Agus kemudian ditunjuk menjadi Wakil Kepala Staf Angkatan Darat pada 2022. Pesatnya karir militer Jenderal Agus Subianto tak berhenti di situ, saudara. 25 Oktober 2023 lalu, Agus ditunjuk menjadi Kepala Staf Angkatan Darat menggantikan Jenderal Dudung Abdurrahman yang pensiun. Hanya 7 hari berselang sejak diangkat sebagai Kasat, ia menjadi satu-satunya calon Panglima TNI pilihan Presiden Joko Widodo menggantikan Laksamana Yudo Margono yang akan purna tugas pada 26 November mendatang. Jenderal Agus Subianto pun akan menjadi Kepala Staf Angkatan Darat dengan masa jabatan tersingkat. Kepala Staf Presiden Muldoko membantah adanya unsur politis dalam proses percepatan pergantian Panglima TNI Laksamana Yudo Margono sebelum tanggal 26 November atau saat Laksamana Yudo pensiun. Menurut Muldoko, percepatan penggantian Panglima TNI dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan bukan suatu masalah. Di tentara itu tradisinya begini, kalau lahirnya pada bulan November, biasanya pensiunnya itu dipensiunkan pada 1 Desember. Itu tradisi yang berjalan. Tetapi untuk pergantian panglimanya bisa saja, kapan saja, sesuai dengan kebutuhan. Ada pergantian pada bulan November, itu nggak ada masalah. Informasi terkini kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV, sudah bersiap Putri Oktaviani di Gedung DPR Republik Indonesia, Jakarta. Okta, selamat siang. Bagaimana kemudian proses administrasi dan rangkaian uji kepatutan dan kelayakan untuk calon Panglima TNI ini?
Ya, selamat siang Francisco dan juga saudara, benar sekali bahwa memang ada serangkaian tahapan yang harus dilalui sebelum nantinya menuju ke tahap uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap calon Panglima TNI yang di sini adalah Jenderal TNI Agus Subianto. Untuk hari ini Francisco sesuai dengan jadwal adalah tahapan verifikasi administrasi terhadap calon Panglima. Jadi memang dijadwalkan ini akan dilakukan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat sampai dengan ditunggu hingga sore hari. Nah, tahapan verifikasi ini Francisco, jadi nantinya Jenderal TNI Agus Subianto ini diminta untuk melengkapi syarat-syarat administrasi seperti misalnya KTP, NPWP, kartu tanda penduduk, kemudian kartu keluarga, lalu LHKPN 2022, SPT pajak 2022, surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah. Kelengkapan ini Francisco nantinya akan diperiksa kembali di Komisi 1 sebelum nantinya dilakukan atau dilanjutkan dengan tahapan fit and proper test pada hari Senin. Kalau dari pantauan kami Francisco di jadwal seharusnya pukul 10, tapi sampai dengan saat ini kami tidak melihat atau belum melihat adanya kehadiran dari Jenderal TNI Agus Subianto karena memang dikatakan tidak diwajibkan untuk hadir secara langsung dalam penyampaian dari administrasi yang nantinya akan diverifikasi oleh Komisi 1. Nah, selanjutnya apabila lengkap nanti tentu saja akan dilanjutkan dengan tahapan fit and proper test karena diketahui Panglima TNI yakni Laksamana Yudo Margono akan pensiun pada tanggal 26 November 2023. Sementara di hari Selasa pada tanggal 31 Oktober lalu, Ketua DPR RI yakni Puan Maharani sudah menerima surprise yang mana ini penunjukan calon tunggal yakni Kasat Jenderal TNI Agus Subianto sebagai calon tunggal Panglima TNI. Dan hari Senin nantinya akan dipaparkan juga bagaimana visi dan misi dari calon Panglima ini secara terbuka. Nantinya jika memang diperlukan adanya pendalaman lebih lagi yang diminta harus tertutup, maka akan dilanjutkan secara tertutup oleh Komisi 1 DPR RI, baru nanti dilanjutkan juga bisa dilanjutkan dengan rangkaian yakni kunjungan ke rumah pribadi. Kalau sudah semua rangkaiannya, barulah nanti dari Komisi 1 akan bersurat kepada pimpinan DPR dalam rangka pengesahan dan nantinya untuk jadwal kapan pengesahannya ini atau juga pelantikannya nanti akan menyusul kembali jadwalnya dari pimpinan DPR RI. Francisco. Masih ada sejumlah langkah dan memang hari ini yang dinantikan adalah verifikasi administrasi yang ditunggu oleh Komisi 1 Republik Indonesia sebelum nantinya akan fit and proper test pada Senin mendatang. Terima kasih laporan Anda Putri Oktaviani dari Gedung DPR Republik Indonesia Jakarta.